Maka kembali bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang PT Chandni Capital atau saham nih. Ini menurut kami perusahaannya cukup unik karena dia di bidang penyewaan kantor, lalu dia ada main saham juga. Direktur utamanya ada Anton Santoso, kemudian direkturnya ada Nicholas Santoso. Nama kantor mereka tadi Menara Sudirman dan Jenderal Sudirman di Jaksel ya. Nah, ini kita lihat seharusnya ini perusahaannya itu belum begitu besar, tapi kalau kita lihat dari skema bisnisnya ini masih tergolong oke ya. Banyak penyewaan kantor kan dia tetap bisa mendapatkan keuntungan, dan dari saham dia paling cuma perlu jaga ekuitasnya. Asetnya kita lihat kas dan setara kas dari 58 miliaran sekarang menjadi 91 miliaran. Ini nilainya satu penuh, tapi benda itu dia rupiah. Portofolio efek, nah dia berkurang sedikit. Total aset lancaran dia tetap meningkat ya, dimana dari 176 miliaran menjadi 180 miliaran. Itu yang total aset lancar. Ini yang total asetnya pun meningkat kalau kita lihat di sini. Untuk hutangnya sendiri, hutang jangka pendek dari 1,1 miliaran sekarang menjadi 1,9 miliaran. Mengapa bisa begitu? Karena utang lain-lain meningkat. Dan ini total hutangnya dari 1,2 menjadi 2,1 miliaran, dia meningkat ya. Tetapi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan dengan ekuitas, karena ekuitasnya itu 200 miliaran, sedangkan ekuitasnya itu paling 2 miliaran gitu lah ya. Nah, ini kalau kita lihat dia ekuitasnya pun meningkat ya dibandingkan dengan tahun lalu. Ini cukup oke nih kalau kita di sini perusahaannya. Pendapatan usaha, nah kemarin rugi 70 miliaran. Nah biasanya kalau kayak gitu biasa karena saham rugi, tapi ini dia jadi untung. Sekarang total pendapatan usaha jadi 6 miliaran karena ada ditambah dengan pendapatan sewa dan pendapatan dividen. Ini oke, menurut kami cukup bagus. Beban usaha dia ada bayar gaji juga, mungkin untuk sewa kantor, tapi gajinya ini tergolong cukup tinggi kalau kita di sini. Saya perusahaan ini gak begitu besar ya, apalagi cuma kasih sewa kantor dan lain gitu. Gaji dan tunjangan mencapai berapa ini, seratusan ya. Ini cukup tinggi lah ini ya. Ini total pendapatan lain-lain ini. Nah ini total pendapatan lain-lain kalau kita lihat 5,7 miliaran. Nah dia mengapa begitu banyak? Karena dia dari pendapatan keuangan 3 miliaran. Kita lihat apakah mereka simpan di deposito atau gimana. Nah labanya itu 8 miliaran. Kemarin rugi 68 miliaran, sekarang untung 8 miliaran. Nah itu bagus atau enggak tuh? Nah, menurut kami ini cukup oke lah ya kinerjanya. Dan mungkin dari beberapa laporan keuangan 2024 yang sudah keluar, ini merupakan pertama kalinya kayaknya perusahaan pertama kali yang dia labanya itu cukup oke ya, yang cukup bagus. Nah dimana kemarin rugi sekarang bisa jadi untung dari pendapatannya, tapi kemudian labanya itu dia pun bisa meningkat cukup banyak ya. Walaupun nilainya masih kecil, tapi dia meningkat cukup banyak. Itu merupakan sebuah prestasi buat kami. Ini Dewan Komisaris. Kayaknya nggak tahu kinerjanya dibandingkan dengan Saratoga gimana, tapi Saratoga memang kemarin minus juga ya. Kayaknya nggak tahu, karena nggak ngerti gini ya. Ibaratnya perusahaan sekelas Saratoga itu kan perusahaan yang besar, dipimpin oleh Pak Erwin Suyajaya dan Pak Sandiaga Uno dan yang gitulah ya. Nah, tapi kenapa kinerjanya gak gitu membaik gitu? Nah, itu ialah yang menjadi sebuah pertanyaan. Sedangkan perusahaan seperti ini, yang perusahaan kecil, dia bahkan keuntungannya itu bisa beberapa kali lipat peningkatannya. Kita lihat nanti yang untuk yang keuangan yang laporan tahunan dari Saratoga apakah akan menjadi sangat bagus atau enggak, karena kemarin harga sahamnya turun begitu drastis ya, kemudian naik lagi. Kas dan setara kas kita lihat ini total dari 21 miliaran menjadi 6 miliaran. Saya Saratoga menurut kami dia ada sebuah parit keamanan, sesuatu yang cukup bagus, di mana mereka ada beli perusahaan kecil, kemudian kalau tidak salah itu bisa IPO juga ya. Nah itu menurut kami cukup bagus karena banyak mereka bisa menghasilkan keuntungan dari sana. Selain dari saham juga ya, selain dari pendapatan keuangan. Portofolio efek,
Nah, ini kita lihat saham harga perolehan 23 miliaran. Ini bisa kita lihat di mana mereka beli sahamnya, beli apa aja. Ini adalah HMSP, DTA, Power, TWL, TLKM, HKT, ASI, MTL, AALI, SMP. Nah, SCL, PMT, ADMF, MCN. Nah, misalnya kalau sebenarnya gini ya. Dari perusahaan investasi seperti ini, kalau misalnya kita ingin lihat kinerjanya, kita bisa ikuti mereka beli apa gitu ya. Nah, tapi itu kan kita gak tahu juga mereka tiap bulan ada jual atau beli, karena laporan keuangan kan keluarnya itu dia per 3 bulan. Nah, jadi kita gak bisa tahu mengikuti, cuma kita bisa lihat mereka beli sama apa aja. Nah, tahu kalau ada yang tertarik, nah bisa ikut juga ya untuk seperti ini, beli seperti perusahaan investasi. Tapi menurut kami nggak sarankan sih, karena saham itu lebih bagus lihat dari maksudnya di review sendiri ya, dicari sendiri, jadi bisa belajar. Tetapi misalnya kalau mau lihat lebih gampang, lihat di sini juga bisa ya. Aset tetap ini kita lihat di sini. Karena seperti saham bank gitu, kalau kita di laporan keuangannya itu juga banyak mereka membeli saham juga ya. Kadang mereka ada beli saham juga, kita bisa lihat tuh mereka beli saham apa aja. Pendapatan sewa diterima di muka. Nah, tingkat kenaikan gaji sebesar 5%, berarti kayak gitu besar. Tapi kan kita gak tahu nilainya itu berapa, nilai gaji mereka. Nah, tahu nilai gajinya itu minimal 10 juta, 15 juta. Nah, 5% udah berapa ya? Imbalan kerja. Saya kalau menurut kami ya, di Jakarta itu 10 juta gak gitu besar. Tapi kalau untuk daerah lainnya, misalnya yang belum begitu maju, belum begitu berkembang, itu kayaknya sudah tergolong besar ya, dibandingkan dengan UMR, UMP, UMK. Nah, itu sudah tergolong besar sekali. Ini kita lihat kepemilikan saya kayak gak gitu banyak berubah. Yang berubah itu palingnya ini Komisaris Utama, dia meningkat kepemilikannya. Nah, Tuan Nicholas kayak kemarin ada, sekarang udah gak ada ya untuk kepemilikan sahamnya. Tapi menurut kami secara keseluruhan, ketika mereka mampu membalikkan keadaan dari posisi rugi menjadi untung, itu menjadi sebuah prestasi yang luar biasa menurut kami, karena jarang ada investor saham yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini gaji dan tunjangan bisa di sini, entah kenapa meningkat cukup banyak ya. Apakah karyawannya diperbanyak atau apa? Nah, tahu mereka mau tambah gedung atau gimana kan? Ini pendapatan keuangan, ini mereka dapat juga tabungan deposito. Tapi kalau kita lihat di situ itu Bank OCBC ya, kayak mereka taruh paling banyak kayak di Bank OCBC, kisaran bunga deposito kayak 4,4 sampai 5%-an. Nah, atau ada yang mau ada yang mau taruh deposito juga. Tapi kalau menurut kami, kalau mereka taruh di bank digital, bunga itu bisa lebih tinggi lagi ya. Cuman yang menjadi pertanyaan, ada yang takut bank digital itu kurang aman karena gak ada bank visi dan yang gitu. Nah, tapi seharusnya tetap semua ada kantornya ya. Dia itu tergantung mindset sendiri-sendiri, mindset masing-masing. Ini kita lihat mereka pendapatannya dari mana aja ya. Kayaknya tetap paling baik yang dari dari investasi itu ya. Mereka tuh saya kami sekian, terima kasih, saya